Allah kalau ingin menyembunyikan sesuatu daripada kita, Allah mampu menyembunyikannya sehingga kita tidak tahu dia, padahal dia hal yang terdekat dari diri kita. Namun kalau ingin Allah sembunyikan, Allah sembunyikan di dalam ilmu gaib. Kalau ingin Allah tidak beritahu, Allah tidak beritahu. Dan lihatlah ruh. Ruh adalah hal yang paling dekat dengan diri kita. Bahkan dia adalah kita. Tanpa ruh, kita tidak hidup. Menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Setiap hari bersama kita, duduk bersama kita, kita berdiri bersamanya, berjalan bersamanya, tidur bersamanya. Namun kita tidak tahu siapa dia, bagaimana dia, bagaimana bentuknya. Kita tidak pernah mendengar suaranya, rintihannya. Kenapa? Karena Allah ingin menyembunyikan dia dari kita. Allah ingin meletakkannya di dalam gaib sehingga tidak bisa diketahui oleh manusia dan tidak bisa dicerna oleh manusia dan tidak bisa dideteksi oleh manusia dengan panca indera mereka berikut alat-alat yang mereka ciptakan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala maha bisa atas segala sesuatu, untuk kemudian dijadikan hujjah, argumentasi bahwa bukanlah sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada, bukanlah sesuatu yang tidak terekam kamera berarti tidak ada, bukanlah sesuatu yang tidak ada suaranya berarti tidak terdengar suaranya, berarti tidak ada, karena semua manusia yakin adanya ruh, namun tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar suaranya, tidak pernah bisa diraba, dan tak ada manusia yang berakal yang mengatakan dia tidak punya ruh. Dan ini dalil, argumentasi untuk yang lainnya daripada perkara-perkara gaib yang Allah sembunyikan dari pandangan mata, yang Allah sembunyikan dari sentuhan tangan dan kulit, yang Allah sembunyikan dari pendengaran manusia, dan sangat teramat banyak hal-hal yang gaib yang harus diimani. Oleh karena itu sebagian orang-orang yang tidak mengerti mengatakan surga dan neraka tidak ada karena dia tidak pernah terlihat. Malaikat tidak ada karena tidak pernah terlihat. Maka katakan kepadanya, ruh Anda tidak ada karena tidak pernah terlihat. Akal Anda juga tidak ada karena akal Anda tidak pernah terlihat. Maka Allah ketika ingin menyembunyikan sesuatu, Allah sembunyikan. Dan lihatlah, ketika Allah menyembunyikan ilmu ruh, manusia di dalam ilmu duniawi berkembang jutaan langkah, maju miliaran langkah, akan tetapi ilmu tentang ruh tidak maju walaupun satu jengkal. Kenapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kalian wahai manusia. Bagaimana ruh itu, bagaimana dia, kenapa bisa bergabung bersama manusia, kenapa bisa keluar, dan bagaimana bentuknya, kenapa kalau bergabung dengan jasad kemudian mendatangkan kehidupan, mendatangkan gerak dan semacamnya, kalau dia pergi kemudian badan itu berubah menjadi dingin, kaku, kemudian akan membusuk. Semua itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, ya. Dan kaum muslimin menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bahwa tidak mesti harus mengimani sesuatu harus terlihat terlebih dahulu, harus mampu dideteksi dengan panca indera seperti kaum maddiyin atau orang-orang yang memang tidak meyakini adanya Rabb pencipta, dari orang-orang ateis dan semacamnya, yang dia tahu adalah apa yang ada di depan matanya saja. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, ilmu transportasi berkembang, ilmu kedokteran berkembang, ilmu bangunan berkembang, sehingga manusia mampu menciptakan bangunan-bangunan yang mengalahkan bangunan-bangunan Haman yang terkenal.
dan akan terus berkembang biiznillahi jalla wa ala, karena manusia rakus akan pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi ketika hal ini sudah Allah nyatakan, ini urusan Allah bukan urusan kalian, dia tidak berkembang walau satu jengkal pun. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyembunyikannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini secara materi bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Semoga apa yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini dari materi dari kitab Al-Ilm dari Sahih Al-Bukhari bermanfaat, dan sekali lagi bahwa Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada manusia ilmu sesuai dengan yang Allah inginkan, dan apa yang Allah berikan kepada manusia sangatlah teramat sedikit dibanding ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ilmu yang sedikit itu pun sedikit pula yang kita dapatkan. Dari ilmu sedikit yang diberitahu oleh Allah kepada manusia, para nabi mengambil jatah yang sangat banyak, para rasul mengambil jatah yang sangat banyak, diikuti setelahnya oleh para ulama ahli ilmu di zaman beliau, setelahnya dan setelahnya. Dan ketika sampai kepada kita, ilmu itu sangatlah sangat sedikit. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa ahli, kita merasa pandai, piawai, apalagi merasa kitalah yang terbaik. Ya, ketahuilah bahwa ilmu kita sangatlah teramat sedikit. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, jangan sombong dengan hafalan yang ada, jangan sombong dengan pengetahuan yang ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada kita ilmu untuk tawadhu', agar kita merendahkan hati kita, menjadi orang-orang yang dicintai Allah, memiliki sifat rendah hati, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah adalah orang yang ketika berjalan di permukaan bumi, berjalan dalam keadaan hauna, rendah hati, tidak sombong, tawadhu'. Ini yang dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.